Guru KKR yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang tema ibadah KKR minggu ini, yaitu Pentakosta. Tujuannya agar murid-murid KKR menjelaskan arti Pentakosta, mampu menceritakan kembali peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, menjelaskan arti dan makna turunnya Roh Kudus bagi orang percaya, serta menyatakan tekad untuk mengandalkan Roh Kudus dalam hidupnya melalui nyanyian. Bahan kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, di mana kita melihat bahwa arti Pentakosta zaman dulu itu merupakan hari raya terbesar, suatu pesta bagi bangsa Israel yang dirayakan 50 hari sesudah Paskah sebagai ucapan syukur atas hasil panen gandum mereka. Itu tertulis dalam Keluaran 34 ayat 22. Juga sebagai peringatan mengenang pemberian 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Namun saat ini Pentakosta bagi umat Kristen itu adalah peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Masih ingat dogmatis trinitatis, uno substantia tre persona. Itu artinya satu substansi dengan 3 pribadi yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus adalah janji Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke sorga. Dan penggenapan janji Allah dalam Yoel 2 ayat 28, di mana Pentakosta juga sebagai awal penginjilan dunia. Roh Kudus bukan saja untuk para rasul, namun juga bagi semua orang. Yang tertulis di dalam Yoel 2 ayat 28, di mana dikatakan, "Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Itulah sebabnya kita juga berhak atas Roh Kudus. Pada saat Pentakosta, murid-murid Yesus berhasil untuk mengkristenkan ataupun ada sekitar 3.000 orang yang mengalami pertobatan, dan inilah gereja mula-mula. Kita sering mendengar ada Roh Allah, ada Roh Kudus, dan ada Roh kebenaran. Jadi di sini Roh Allah itu dinyatakan pada saat Yesus dibaptis di dalam Injil Matius 3 ayat 16. Kemudian kalau Roh Kudus dinyatakan pada saat Yesus dibaptis, tertulis di dalam Injil Lukas 3 ayat 22. Nanti kita bisa buka bersama-sama ya. Untuk Roh kebenaran itu tertulis dalam Injil Yohanes 16 ayat 13 yang berbunyi, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu," dan seterusnya. Jadi Roh Allah itu sama dengan Roh Kudus dan Roh kebenaran. Apakah Roh Kudus itu penting? Iya. Kita tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika Roh Allah diam di dalam kita, kita akan mendapat status anak yang akan mewarisi kerajaan surga. Ini ada tertulis di dalam Roma 8 ya, nanti boleh kita baca. Kemudian di dalam Efesus 1 ayat 14 dikatakan bahwa Roh Kudus itu merupakan jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kemudian peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan kita segala sesuatu akan semua yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi kita bisa mengerti Alkitab, kita bisa mengerti firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ketika Roh Kudus itulah yang menolong kita. Kemudian Roh Kudus itu juga sebagai penolong
yang akan menyertai kita selama-lamanya. Kita tahu kita diutus menjadi saksi, menjadi orang yang harus memberitakan firman Tuhan kepada seluruh muka bumi ini. Namun kita tidak ditinggalkan sendiri. Begitu Yesus Kristus naik ke surga, kita dijanjikan turunnya Roh Kudus sebagai penolong kita yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Dan kemudian yang tidak kalah penting, Roh Kudus itu sendiri akan berdoa kepada Bapa, karena kita sesungguhnya tidak tahu bagaimana sebenarnya berdoa kepada Bapa. Itu tertulis dalam Roma 8 ayat 26. Oke. Yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tentunya bisa dinikmati oleh orang lain, bisa dilihat oleh orang lain, bisa dirasakan oleh orang lain.